Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya hari ini saya sibuk, kenapa ya? Mungkin kalau hari-hari ini memang saya masih disibukkan dengan ini ya, penyusunan daripada kepengurusan karena baru minggu kemarin itu baru terpilih ya. Dan selain itu di di flyer tadi disampaikan saya adalah mahasiswa S2 Yayan Tulungagung, yang benar. Dan ini saya juga kesibukannya juga sedang menyusun tesis. Saya kira seperti itu. Mas Lamba. Akhirnya Kak Lamba ya, Kak Lamba ya. Kalau orang kan ya Kak ya. Terkait dengan tema langsung saja karena sifatnya diskusi santai. Nanti ada feedback daripada audien, kan ini sifatnya pemantik. Jadi pemantik itu memantik bahan bakar yang ada di sini supaya terbakar. Nah, mungkin nanti bukan hanya dari moderator yaitu saya sendiri, yaitu nanti pemantik bisa melontarkan pertanyaan ataupun yang digunakan untuk pemantik mereka. Kurang lebih seperti itu. Nah, langsung kepada topik, yaitu tentang Kartini. Yang pertama, siapakah sih Mbak dinamakan Kartini itu? Seorang penjual kah atau tetangga mungkin? Monggo. Jadi gini ya, terkait dengan adanya Kartini, ini kebetulan kan apa ya namanya, di Racana Yayan Tulungagung ini kan juga mengusung nama RA Kartini ya, bikin cewek-cewek. Mungkin sedikit banyak sepertinya dari kakak-kakak ini juga sudah paham, bahkan sudah mengenal siapakah Kartini itu. Nah, tetapi di sini ketika saya ketika saya membaca dari tema yang diusung, bahwasanya kenapa sih hari ini ublek? Kalau ublek itu dari zaman dulu itu, kalau sekarang ya namanya lilin. Itu dari dari sumbu ya, dari sumbu uceng gitu loh. Ya, mungkin semuanya masih ini ya, masih mengetahui ya itu. Ya. Itu kan memang ini ya. Ini pertama kita mengenal sosok Kartini. Kartini itu siapa? Dan di sini Kartini adalah suatu sosok yang sangat besar dan kita besarkan bersama-sama, namanya harum di tanah air kita. Tapi gini, sebenarnya kalau kita membahas sejarahnya tentang Kartini, ini memang banyak juga yang pro dan kontra. Terus ketika kita tarik ke tema ya kan, ini kan ada mengapa hari ini ublek sudah tidak menyala. Terus ada namanya degradasi, terus kemudian ada regenerasi. Di sini sebenarnya memang sangat berkaitan, dan saya kira suatu moral value-nya ini antara degradasi ataupun regenerasi di sini itu adalah kita ya kan. Hari ini tidak nyalanya suatu penerang pelita itu tadi. Ini ke depan itu harapan kita itu kan
ya terus menyala ya. Kalau sekarang kan UBLE itu sudah digantikan oleh pelita lampu ataupun lilin. Kalau lilin sekarang sudah jarang ya, pelitanya menjadi lampu. Ini ke depan apakah moral value yang kita serap dari sosok Kartini ini itu bisa kita adapt atau kita adopsi ya, kita adopsi untuk diimplementasikan di hari ini atau seperti apa, atau gimana sih maunya kita, apa sih maunya kita mendegradasi atau kita itu sebenarnya itu menurunkan suatu value yang sudah digagas Kartini pada saat itu, atau kita itu menggradasi, atau di sini menggradasi itu sebenarnya gradasi ini itu kan dari suatu ini ya, campuran dari beberapa warna yang membentuk suatu warna yang baru. Tapi di sini kalau kita sambungkan ke suatu tema yang kita bentuk tadi, ini adalah suatu kolaborasi, kita kolaborasikan apa yang ada di hari ini, kemudian apa yang dulu yang ada di zaman Kartini itu kita mix gitu ya. Gimana sih gitu. Tapi nanti kira-kira dari kakak ini dari buah pemikirannya seperti apa juga kan ya. Ini kita tentunya adalah duologis gitu ya, bukan monologis kan gitu ya Kak Mamba. Terus kemudian ada regenerasi. Kalau ada suatu ini ya hadis atau apa itu bilang bahwasanya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah ini kan juga sangat ada korelasinya gitu ya, ada korelasinya, hubungannya antara zaman dulu dan sekarang itu tidak bisa disamakan gitu kan. Yang mana dulu kalau pelita itu menggunakan UBLE dan sekarang memakai lampu, nah ini juga menjadi suatu menjadi suatu catatan juga bagi kita gitu kan. Sekarang pakai UBLE sudah tidak relevan lagi. Sekarang relevannya pakai lampu. Kira-kira seperti itu, Mas Mamba. Jadi bisa ditarik kesimpulan habis UBLE terbitlah pilih ya. Nah, sekarang ke pemateri yang kedua, Mas Fikri. Sebelumnya saya tanya terkait pertanyaan yang sama, yaitu siapakah sih Mas Kartini itu? Iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya Rahayu. Siapa sosok Kartini? Ya saya kembalikan lagi, Bung. Ini kita kan sama-sama belajar ya, kira-kira gitu. Kalau saya rasa kita harus pertama merefleksikan yang namanya R.A. Kartini, Raden Ayu atau mungkin Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng atau Raden Ayu Kartini ini diambil terutama oleh Racana Pramukaya IN menjadi sebuah nama ya, ambalan. Sebelum ke sana, kira-kira kita hanya tahunya 21 April sekian itu diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, tahunnya tahun berapa? Nah, kira-kira itu menarik kan? Nah, tahunnya itu 1900 berapa? Oh, enggak sih ngapa berarti. Tahunnya 1879. Ini teman-teman di KI saya usaha ngatus manut ini nggak tahu mojo ya. Jadi di tahun itu kalau saya secara sejarah kemudian melihat daripada Condro Sengkolo pada tanggal itu bahwa memang beliau itu lahir di tanggal yang bagus, yakni 21 April itu. Kalau menurut penanggalan Jawa itu masuk ruah, biasanya ruah. Nah di situ dari silsilahnya
menurut buku yang saya baca bahwa beliau adalah turunan dari Condro Negoro. Jadi beliau itu adalah tokoh atau mungkin adipati pada waktu itu yang notabene-nya sekeluarga itu untuk masalah sekarang kita kan laku pendidikannya ya kelasnya doktor lah atau mungkin S2 kira-kira gitu kalau zaman dulu. Jadi dia memang sekeluarganya itu memang banyak sekali belajar untuk kemajuan, kemudian ingin yang namanya sebuah peradaban atau mungkin kekeluargaan yang lebih gitu. Intinya pengen terdepan kayak Yamaha kira-kira gitu. Ya kan, Yamaha kan semakin di depan gitu. Nah, itu mungkin sosoknya. Kalau untuk masalah cita-cita dan sebagainya, itu tadi sepertinya beliau itu ingin menjadi ublik. Gitu. Nanti ada minyaknya, kemudian ada bentuknya, ada apinya yang akan menerangi sekeliling, bahkan bisa memantik, gitu, bisa menyebabkan kebakaran gitu, sampai kebakaran jenggot. Agar itu tadi semangatnya semakin luar biasa. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Lanjut kepada yang dipantik dari kakak-kakak, kan kita di sini pramuka mengambil nama R.A. Kartini. Nah, kan kalau yang laki-laki Kiai Haji Agus Salim, yang perempuan, monggo bisa dijawab oleh para Kartini. Kenapa kok dinamakan R.A. Kartini? Jadi sedikit breakdown, mungkin teman-teman bisa disanti ya, ini bukan formal. Monggo dipersilakan, itu ada kopi dan teh. Mungkin lanjut. Mungkin Mbak yang memakai staf di sana. Kemungkinan terinspirasi dari nama jalan. Jalan. Tempat latihan. Iya. Buat latihan. Mungkin yang Agus Salim bisa menjawab, Mas pakai staf di sana. Yang Kartini ya, Kak? Ya, kenapa kok ngambil R.A. Kartini? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sepengetahuan saya tentang Racana R.A. Kartini itu menurut sejarahnya dari pendahulu-pendahulu Pramuka Tulungagung, bahwasanya pusat latihan dari Pramuka Tulungagung dahulu terfokus di monumen R.A. Kartini yang di depannya pendopo itu. Ya, sebelah kirinya sanggar itu. Cukup seperti itu. Mungkin Mas di sebelahnya tadi ada koneksi terpantik, mungkin bisa mengungkapkan. Baik, kalau dari sepengetahuan saya ya, itu kan dulu sebelum kampus Tulungagung berada di ini, itu bertempat di Jalan Kiai Haji Agus Salim di kota. Nah, terus kenapa mengambil nama R.A. Kartini? Karena dulu saat latihan itu tempatnya di depan balai budaya R.A. Kartini kalau nggak salah. Nah, mungkin dari situ kan untuk nama sejarah dan juga sejarah awal latihan pramuka dengan mengemix dari sejarah R.A. Kartini sendiri yang mana perempuan tangguh itu, maka dijadikan nama di Racana R.A. Kartini Pramuka Tulungagung. Seperti itu. Baik, terima kasih pada Mas yang pakai Budi di sana. Jadi untuk teman-teman seperti itulah istilahnya kenapa sih Racana ini dipanggil R.A. Kartini yang perempuan. Jadi kalau di univ itu namanya Racana, bukan tadi kan Hambalan. Di universitas itu namanya Racana. Lanjut kepada Mbak Suci. Apa sih Mbak yang melatar belakangi sosok Kartini sehingga dia itu menjadi seorang penggerak? Kan nggak mungkin tiba-tiba aku pengen menggerakkan
pasti ada Tadi itu. sosok ataupun faktor-faktor Motivasi. lingkungan. Mungkin bisa di Ini kalau saya pakai mic itu kayak gimana gitu, atau nggak usah pakai mic ini Pakai caranya pakai saja. saja. Direkam Mbak ya. oh ya ini gitu ya. Ya, kenapa sih Kartini itu sampai apa namanya dijadikan suatu penggerak atau pelopor ini ya, perempuan tangguh ya. Kalau ini ya, dari ini memang ada beberapa versi. Yang pertama versinya itu kontra. Kenapa sih Kartini itu gagasannya hanya sebatas suatu ini, suatu apa namanya, sebatas suatu gagasan pendidikan untuk perempuan dan mendirikan lembaga dan lain sebagainya. Nah, tapi Kartini itu sosok perempuan yang tidak ikut perang pada saat itu. Kenapa kok mau di apa namanya, kok sampai namanya harum sampai hari ini? Dan ternyata ya kan dalam apa namanya sisi yang pro ya, sama pro atau sepakat dengan adanya Kartini itu sebagai pelopor emansipasi di Indonesia ya kan, itu karena ini awal mulanya suatu perubahan tidak lain itu adalah karena adanya suatu pendidikan. Nah, pada saat itu Kartini di abad ke-18 ya, tadi disebutkan 1879 itu pada saat itu ya kan, karena ini ya notabene karena itu Kartini adalah keturunan dari raja, terus kemudian adipati yang kemudian apa namanya pada saat itu kita perempuan di Jawa ya khususnya ini memang masih terdoktrinasi oleh budaya patriarki ya, masih terdoktrinasi oleh budaya patriarki, yang mana di sini itu posisi perempuan itu selalu di belakang laki-laki, menganggap hal yang seperti itu. Nah, pada saat di abad 18 itu Kartini sudah memiliki suatu gagasan yang seperti itu. Ini adalah suatu yang sangat luar biasa sekali. Dan ini gagasan Kartini itu sebelumnya kan memang masih belum diketahui ya, karena kegelisahannya itu kan diungkapkan oleh Kartini itu pada sahabat penanya Nona Stella pada saat itu, yang mana mengungkapkan kegelisahan bahwasanya sebenarnya perempuan ini seharusnya ini mampu, kalau perempuan itu dididik dengan secara baik, memiliki suatu pendidikan yang baik, otomatis generasi ke generasi ke depannya itu adalah akan menghasilkan generasi yang cemerlang. Nah, pada saat itu juga sering diungkapkan kalau Kartini itu kan meninggal itu kan di usia yang sangat muda sekali, setelah Kartini itu melahirkan putra pertamanya. Ini juga ada sesuatu hal yang mungkin ya agak ini ya karena memperjuangkan itu ya, setelah melahirkan itu langsung meninggal. Ini pada saat itu juga mungkin dilatar belakangi oleh hal-hal yang di luar karena di sini Kartini adalah suatu mempunyai gagasan yang lebih baik, sedangkan pada saat itu di lingkup keraton ya, atau di lingkup keluarganya itu kan ya tidak
masih belum mengindahkan lah kalau perempuan itu bisa menjadi ini belum bisa menjadi sesuatu yang tertandingi lah sama laki-laki dan perempuan ini masih belum mengindahkan hal itu karena apa namanya masih lekat dengan budaya patriarki tadi. Nah, kenapa kok sampai bisa menjadi pelopor gitu kan? Pelopor gerakan. Ya karena gagasannya dalam hal pendidikan perempuan sampai pada membangun sebuah sekolah untuk perempuan itu juga menjadi salah satunya ini mengapa Kartini itu sebagai pelopor gerakan emansipasi perempuan gitu. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mas Fikri. Tadi kan disampaikan bahwa yang pertama budaya patriarki. Menurut Mas Fikri sendiri apa sih budaya patriarki itu? Yang pertama, yang kedua, menurut bahasanya beberapa literatur bahwa sebutan Kartini adalah Raden Ajeng Kartini. Akan tetapi sisi lain mengatakan bahwa ketika perempuan Jawa itu sudah menikah, dia itu harus menjadi Raden Ayu kan. Nah, kenapa sekarang dinamakan masih Raden Ajeng, enggak Raden Ayu Kartini? Mungkin bisa dikatakan. Ya, sebelum ke situ, saya tadi terkulik ya dengan antikan awal bahwa kenapa kok Rajana itu menggunakan Agus Salim karena jalannya mungkin di sana. Ya, kemudian ada era akademi yang ada di London, kira-kira gitu. Kemudian ilhami ketika latihan di sana, tidaklah kok ada patung Kartini ya. Ya, padahal mungkin teman-teman juga tidak tahu bahwa sebelum ada Kartini ini, patung di sana itu patung apa? Belum tahu. Itu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung tempat yang berada di depan pendopo itu adalah patung awal sekitar tahun 1800-an hingga 1900 sekian sebelum Belandanya dari Tulungagung. Patung di sana itu adalah patung Ratu Wilhelmina, yaitu Ratu Belanda. Nah, setelah itu ada namanya kejadian agresi dan sebagainya. Di tahun 1980-an akhirnya hancur, baru diganti namanya patung Raden Ajeng Kartini, kira-kira gitu. Nah, saya kira terilhami gara-gara ya itu tadi, karena melihat sana ada Raden Ajeng Kartini, kemudian dia dilarang. Kalau kemarin tidak ada hancur, kira-kira masa Radennya diganti. Jadi bukan Raden Ajeng tapi Ratu Wilhelmina, yang keren. Cara Ratu Wilhelmina. Oke, kita kembali lagi terkait patriarki. Kalau yang saya tahu ada dulu terutama Jawa bahwa mekanisme atau ibaratnya aturan yang ada pada waktu itu seorang perempuan itu hanya fungsinya 3M. Benar ya, 3M ya. Apa itu 3M? Bukan memakai masker ya, soalnya sih COVID itu bukan. Jadi masak, kemudian mana, terus maca. Nah, tuh dari situ tadi yang disebutkan oleh Kak Suci juga benar bahwa memang kalau waktu itu memang laki-laki itu tuh paling depan, kemudian perempuan itu ya mohon maaf tanda kutip bahwa menjadi budak daripada laki-laki. Kemudian ada namanya budaya patriarki di mana yang disebutkan tadi bahwa yang paling dominan adalah pihak laki-laki. Nah, perempuan ngapain? Di situ tadi lah 3M, bahkan sampai ditambahi 3M plus K ya, K-nya kan kasur gitu. Kira-kira gitu. Kemudian kalau untuk masalah budaya ini memang sejak dari dulu ya, betul ya Kak ya. Kak Suci juga mengaminkan juga bahwa memang sejak dari dulu. Nah kemudian memang RA Kartini ini mungkin sebagai pelopor. Tapi sebelum ke situ, saya juga sering membaca terkait bukunya Cut Nyadin, bukunya Dewi Sartika. Kemudian ada satu lagi tokoh-tokoh yang sebelumnya ada,
mulai dari Ratu Kalinyamat. Tahu kan Ratu Kalinyamat? Zamannya Mataram. Kemudian kalau kita flashback lebih jauh lagi, sebenarnya ada kalau di Tulungagung itu ya yang sudah dihubungkan salah satu adalah Bunda Gayatri Rajapatni. Kalau berbicara ini emansipasi ya. Nah, cuma untuk gagasannya bagaimana? Nah itu kan yang perlu kita ambil kira-kira gitu. Kalau yang saya tahu Dewi Sartika itu Raden Ajeng dulu deh. Raden Ajeng itu ingin wanita itu sekolah, ingin memberikan apa ya, intinya bisa menyelesaikan cita-citanya. Karena saya pernah membaca suratnya itu salah satunya, saya ingin pergi ke Eropa, pertahankan napasku hingga aku bisa menggapai cita-cita. Itu tulisannya dari Raden Ajeng Kartini. Cuma saya juga melihat ada tulisannya Dewi Sartika, yakni Dewi Sartika pernah menulis bahwa ketika saya, tapi ini sudah saya transliterasi dengan bahasa kita ya. Kalau dulu kan bahasanya dengan ejaan yang lama. Kalau sekarang Dewi Sartika bicara gini lah kira-kira. Saya tidak ingin muluk-muluk bercita-cita, saya hanya ingin belajar dan belajar. Cuma itu saja. Kemudian ada gagasannya yang lebih lama, mungkin Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat punya gagasan bahwa wanita itu tidak perlu muluk-muluk di belakang, tapi harus menjadi di depan. Dan saya adalah buktinya. Karena apa? Dia menjadi ratu. Kemudian kalau gagasan yang paling tinggi menurut saya ya gagasan dari Bunda Gayatri Rajapatni, bahwa Bunda Gayatri Rajapatni ini adalah pelopor atau pencetus yang namanya Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangruwa, di mana katanya sih berbeda-beda tetapi tetap satu jua, kira-kira begitu. Nah, itu menjawab dari Pak Hati. Yang selanjutnya tadi terkait Raden Ajeng maupun Raden Ayu. Kalau memang belum menikah, itu istilahnya namanya Raden Ayu dulu. Itu. Kemudian baru kalau sudah menikah namanya Raden Ajeng. Nah, kenapa kok namanya sekarang Raden Ajeng? Karena Kartini sudah menikah. Kemudian sebelum beliau wafat dia sudah melahirkan anak yang tadi disebutkan. Itu di tahun berapa? 1903 ya. 1900-an kalau yang saya ingat. Nah cuma kembali lagi bahwa ini masalah ningrat. Jadi pemberian itu ketika berbicara Raden Ayu, Raden Ajeng dan sebagainya itu kembali lagi ke terang. Bisa jadi hari ini sekitar kita entah siapa ini, katakanlah ada mungkin darah daripada kita itu ya Raden Ajeng dan Raden Ayu, tapi tidak pernah disematkan dalam namanya. Nah, syukur-syukur dia darah biru, atau darah merah, atau darah apa ya juga nggak tahu gitu. Jadi nama sekarang itu lebih kepada modern ya, mungkin lebih kepada gelar dan sebagainya dibanding gelar keningratan kira-kira gitu. Mungkin itu nanti kalau ada mungkin kesalahan ya, karena memang juga yang kita ketahui bahwa kalau era Kartini Raden Ayu itu konotasinya mungkin kecil, kemudian dia masih perawan kira-kira gitu. Nah itu menjadi notabene kalau kita berbicara Raden Ayu. Nah kalau Raden Ajeng ya itu tadi yang disebutkan dari awal tadi. Mungkin itu Mas Kak Mamba. Mungkin yang saya katakan nanti akan memicu kontra, yaitu perseteruan di antara laki-laki dan perempuan. Nah, menurut apa yang kita yakini, nah itu kan Ari Jalu Wamu Minanisa, benar kan? Nah, tetapi di sini gara-gara Kartini yang menuntut hingga saat ini yaitu ada istilah kesetaraan gender dan emansipasi wanita. Nah, mungkin Mbak Suci bisa mewakili kenapa sih emansipasi itu bahkan di KBBI itu hanya ditujukan kepada wanita, nggak ada emansipasi pria. Mungkin bisa Nggak ada emansipasi pria karena di sini dirasa bahwasanya laki-laki itu sudah mampu gitu ya. Jadi nggak bahkan ini nggak perlu gitu loh ada untuk laki-laki. Sedikit banyak ya yang kita tahu nanti coba dari kakak-kakak ini nanti dari teman-teman ini nanti juga memberikan
juga ini ya feedback ya kita bareng-bareng untuk saling sharing. Kalau apa namanya, kenapa kok nggak ada emansipasi laki-laki, dan itu bahkan juga tidak ada gitu kan? Karena tadi disebutkan ada Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dari itu ya kan. Cuma di sini ini ya, kalau kita ambil pisau diasah secara agamis gitu kan, itu kan nanti kan ini ya apa namanya, asbabun nuzulnya itu kenapa, asbabul wurud, sebab musabab pada saat itu kenapa kok sampai turun ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini memang kalau dibahasakan, ditafsirkan sama manusia ya kan, yang tahu sebenar-benarnya arti ya kan, itu kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia yang secara kebahasaan kita memiliki suatu keterbatasan dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran. Namun di sini sesuai dengan pemahaman kita, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di sini adalah laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa lebih lebih apa namanya, diunggulkan lah daripada yang perempuan, atau sebagai pemimpin seorang perempuan. Tapi di suatu tafsir yang lain ternyata ini menyinggung bahwasanya ar-rijalu itu bukan apa namanya, seseorang yang laki-laki, benar laki-laki, akan tetapi di sini adalah suatu sosok yang mempunyai jiwa-jiwa yang tangguh, atau di sini itu ada yang namanya itu gender. Gendernya ini bersifat tangguh, kemudian yang apa namanya, sangat pantas lah untuk menjadi pemimpin. Kemudian ada Anisa di sini kategorinya, kalau gender itu kan sifatnya ya di apa namanya, lemah lembut, terus kemudian penyayang, pengasih dan lain sebagainya. Tuh. Ternyata di itu ya, ini maksudnya ini berbeda dari pandangan-pandangan itu. Terus kemudian di sini emansipasi itu dikhususkan untuk perempuan. Kenapa tidak ada emansipasi laki-laki? Karena di sini yang selalu didiskriminasi itu adalah perempuan. Karena adanya budaya patriarki itu tadi. Namun sekarang hari ini memang sudah banyak sekali literasi terkait dengan adanya sebuah kesetaraan gender, emansipasi perempuan dan lain sebagainya, itu sudah sangat banyak sekali. Dan di sini juga ya sangat sangat diharapkan gitu. Ini sosok Kartini ini bukan hanya sebuah cerita saja di masa lalu, tapi hari ini juga harus lanjut gitu loh, harus melanjutkan daripada gagasan Kartini pada saat itu, dan cita-cita lah ya, cita-cita Kartini pada saat itu. Lanjut ke audien, mungkin Mas yang di sana berambut gondrong kedua-duanya, kenapa sih Mas, menurut Masnya kenapa wanita itu harus di depan, kenapa nggak di belakang seorang pria dalam konteks emansipasi? Aku coba masuk ya, ketika kita seperti yang Mbak Suti katakan tadi kan mengenai Al-Quran ya, Al-Quran kan dikatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan Mbak Suci mengatakan bahwa ya mungkin ada latar belakang di sana kenapa kok ayat itu diturunkan. Mungkin kita harus melihat asbab nuzulnya terlebih dahulu. Saya rasa itu memang tepat, soalnya kita nggak memungkiri bahwa Al-Quran itu turun di zaman jahiliyah, di mana bahkan wanita itu tidak memiliki peran sama sekali. Mereka dikatakan sebagai budak, bahkan mereka itu dianggap benda mati yang bisa diperjualbelikan. Ya
sembarang kapak-kapak nih nggak enak harga diri sebagai manusia itu sama sekali tidak ada. Dan turunnya ayat tersebut itu malah menjadi sebuah pendorong bagi laki-laki pada masa itu agar dia itu memiliki tanggung jawab, ya kan? Kalau dia menjadi pemimpin bagi wanita, kan berarti konteksnya di sana wanita yang sebelumnya sama sekali tidak dimanusiakan, dia dianggap sebagai benda, maka ketika si laki-laki itu dijadikan pemimpin di sana, dia akan merasa bertanggung jawab. Jadi di sana memang dalam ayat tersebut mengindikasikan bahwa ya ternyata Islam itu ingin mengangkat derajat wanita, tapi tidak langsung merombak secara total. Itu pelan-pelan dulu. Nah, kalau dikatakan bahwa kalau Al-Quran itu sholih likuli zaman wa makan, berarti kan konteks untuk zaman sekarang itu udah beda lagi. Mungkin bisa ditarik kesimpulan tafsiran dari yang dikatakan oleh Pak Suci tadi bahwa Ar-Rijal itu bisa dimaknai demikian, sementara An-Nisa itu dimaknai demikian. Karena kita nggak bisa menggunakan tafsiran yang kuno tadi, dikarenakan banyak sekarang itu wanita yang bahkan dia itu sebagai kepala keluarga, dia yang bekerja, dia yang mengajari anak-anaknya, otomatis kan kita nggak bisa mengambil tafsiran yang memang pada saat itu kondisi sosialnya berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, nanti kalau Al-Quran itu tetap kolot dengan tafsirannya ulama-ulama terdahulu, berarti kan malah nggak sholih, malah nggak bener, kan jadinya gitu. Pertanyaan Kenapa wanita jadi gitu sih tambahannya. Mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman lain. Baik, terima kasih. Sekarang kubu wanita. Saya untuk memberikan sisi lain. Kenapa wanita harus di depan? Mungkin enggak yang di belakang, mungkin bisa memberikan argumentasinya. Kenapa sih wanita harus di depan? Harus beremansipasi. gimana Kak? Tadi mohon maaf. Kenapa sih wanita itu harus mampu berada di depan seorang laki-laki dalam hal ini, dalam konteks apapun, ya? Terus kenapa harus beremansipasi? Ya, kalau menurut saya, kenapa kok wanita itu harus berada di depan laki-laki gitu, gitu? Ya. Ya, kan ya seperti tadi yang disampaikan mungkin sama ya, karena kesetaraan gender ya. Kan tidak semua pekerjaan itu atau kegiatan itu yang bisa itu hanya laki-laki saja, namun perempuan itu juga bisa. Mungkin itu Kak. Berarti dalam konteks pekerjaan. Iya. Nah, jadi bisa pekerjaan dapur. Itu kan ranah wanita ya. Kalau laki-laki kan kurang etis gitu ya di dapur. Nah, lanjut Mas coba masuk juga terkait emansipasi ya. Nah, tadi kan kenapa kok wanita itu harus di depan? Sebenarnya kalau saya lihat semangat emansipasi itu bukan kok siapa yang di depan, siapa yang di belakang, tapi lebih ke bagaimana kita memposisikan diri untuk bisa berjalan beriringan. Kan? Jadi kan dulu itu semangat emansipasi kan mula timbul dari semangat pekerja, di mana buruh kalau yang laki-laki itu mendapatkan bayaran yang lebih banyak padahal kerjanya sama. Kan di sana
yang dituntut oleh wanita buruh tadi kan mereka hanya ingin ya mendapatkan gaji yang sama seperti apa yang mereka kerjakan. Jadi bukan kok dilihat dari sudut pandang laki-laki atau wanitanya, tapi kinerjanya gitu loh. Jadi kalau dikatakan bahwa perempuan harus berada di depan, itu malah kok enek muncul lagi emansipasi pria tadi. Ya. Jadi kan yus kayak kenapa kok pramuka itu ada apa? Kan ada ketua sing laki-laki kalau ketua sing perempuan. Dengan posisi kan apa? Seimbang. Jadi kan wah ini sudah bentuk apa rasa semangat emansipasi dalam pramuka kan gitu ya. Engko lagi terus nih malah sing apa jenenge sing perempuan malah sing lebih tinggi gue malah enak emansipasi pria. Itu enggak kayak ya, kayak naik mobil gitu ya. Itu kan udah kayak itu. Bukan itu enggak gitu ya. Oh enggak. Mantap. Itu sih Mas. Terima kasih. Menanggapi apa? Menanggapi omongannya sampean yang itu bahwa pekerjaan dapur itu adalah pekerjaannya wanita. Enggak setuju sama sekali. Sebenarnya kan itu yang budaya seperti itu yang membentuk adalah budaya patriarki. Sebenarnya kan dalam sebuah keluarga itu adalah satu kesatuan. Gampangnya ngomong organisasi lah. Keluarga itu adalah organisasi, di mana ada pemimpin, ada anggota, struktur dan sebagainya. Nah, siapa yang bagian bekerja mencari nafkah, siapa yang bagian di rumah, siapa yang bagian mengurusi anak itu kesepakatan dari keduanya. Misal si laki-laki lebih bisa diandalkan dalam mencari nafkah, ya si laki-laki yang bekerja. Soalnya banyak saya temui itu si laki-laki malah dia ya pekerjaan rumah, ngepel, mbah, dapur, sembarangan. Setelah itu kerja itu sampai sore. Jadi kayak studi gitu loh. Terima kasih. Mungkin yang dimaksud Masnya perempuannya mungkin jadi TKW, TKI, rumah sakit, ASN kan harus bekerja. Pripun Mas yang pakai baju di sana? Kelihatannya kok terpantik ingin mengutarakan sesuatu. Kalau tidak ada kita jadi dengan tema yang temanya mengapa UB tak lagi menyala moral degradasi atau regenerasi. Jadi kata UB di sini bisa ditafsiri bahwa ubik di sini itu cahaya dari seorang wanita itu sendiri. Nah, maksud dari tema ini. Nah, terkait moral, nah, kita kan mengangkat bahwa etika itu disandingkan dengan moral. Nah, kita tahu bahwa etika itu ilmu yang disandingkan untuk mencapai titik yang dinamakan sebuah moral. Nah, di sini masih tanda tanya degradasi atau regenerasi. Nah, memotong sekat untuk tahap selanjutnya yaitu tahap tentang kata habis gelap terbitlah terang. Untuk moral sekarang itu para wanita, ya maaf ya bukan rasis ya, mohon maaf ya wanita saat ini. Menurut Mbak Suci, kembali ke Mbak Suci lagi, wanita sekarang itu bagaimana sih Mbak? Nah, realitanya apa yang harus diambil dari sosok Kartini yang harus diterapkan dalam kehidupan. Realita kita memandang bahwa sebagian besar wanita suka goyang-goyang di pinggir jalan, tempat umum, mungkin bisa diberi sedikit barang. Sebelum itu ya, belum melanjutkan ini tadi memang sebagian dari kakak-kakak ini sebenarnya sudah paham terkait dengan
emansipasi, terus kemudian kesetaraan gender, terus kemudian pembagian peran di dalam organisasi, di dalam apa namanya suatu rumah tangga. Sebenarnya kita itu masih sering tidak masih belum bisa membedakan mana itu sesuatu yang memang itu kodrat yang ditakdirkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita, dan sesuatu yang ini adalah suatu bentuk yang dibentuk dari lingkungan masyarakat kita. Saya juga ini ya apa namanya dengan Mas Gondrong-Gondrong, kakak-kakak yang gondrong ini sedikit banyak itu sudah memahami terkait dengan gender equality. Bahwa saya sebenarnya mampu di dapur, pekerjaan apa namanya rumah dan sebagainya sebenarnya adalah basic skill yang bisa dilakukan laki-laki dan perempuan. Terkait dengan adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga di organisasi, ini adalah tergantung kesepakatan antar di dalam keluarga tersebut. Dan beruntungnya di sini di Racana IAIN Tulungagung ini sudah sangat sudah sangat ramah gender. Sudah ada apa namanya Racana RA Kartini dan juga Racana Agus Mulim. Ini kan sangat luar biasa sekali. Tapi di sini masih bertanya gitu kan, data-datanya. Nah, peran tugasnya ini seperti apa? Apakah pada saat misalnya ada suatu apa namanya acara atau kegiatan ini yang laki-laki itu fokus mengurusi acara tok dan yang perempuan itu mengurusi konsumsi? Kan biasanya kan seperti itu. Iya enggak? Nah, coba mulai hari ini kita berbagi peran. Juara kading, sing wedok iki sing ngurusi acara, sing ngurusi yang di depan lah, yang tampil, yang apa namanya, yang speech atau yang berpidato, yang laki-laki nanti yang ngurusi konsumsi, sing ater-ater banyu nene para undangan-undangan atau seperti apa. Itu kan bisa dilakukan ya, laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini pola yang seperti ini kan dibentuk dari budaya kita yang sudah lalu. Kalau hari ini menyambung dari apa namanya pertanyaannya tadi, perempuan hari ini itu seperti apa sih terkait dengan moral? Kok isih akeh iki wong wedok-wedok iki nane TikTok yo koyo ngono kae. Nah, tapi apakah kita juga tidak melihat bahwasanya di sisi lain, ya kan? Di sisi lain ini di Indonesia sendiri, bahkan di Jawa Timur sendiri ini sudah ada pemimpin perempuan. Kenapa nggak disinggung tadi? Ya. Ini kan juga suatu apa ya namanya? Perlu dicatat ya, perlu dicatat. Ya Megawati juga sudah menjadi apa namanya? Pernah menjadi presiden perempuan satu-satunya. Nah, nanti siapa yang menjadi presiden selanjutnya? Kan ini kan yang mendekat kan ya kakak-kakak yang perempuan yang ada di sini kan gitu kan. Terkait dengan moral value ya, etika dan lain sebagainya. Memang konotasi laki-laki perempuan, ini nanti relate-nya itu beruntungnya kan panjang sekali ya. Memang kalau membahas terkait dengan gender, terkait dengan emansipasi perempuan dan apa ya, kalau dari sejarah terus kemudian dari itunya memang panjang sekali dari Kartini. Tapi kita malam hari ini ya karena mengurus Kartini ya sedikit banyak kita apa namanya itu dengan Kartini mengulas lah terkait dengan bagaimana Kartini itu gagasannya itu kita terapkan pada hari ini. Kita ini semua mahasiswa kan ya, mahasiswa yang mana di sini adalah suatu motor daripada intelektualitas masing-masing ya.
sebagai penggerak kita sebagai mahasiswa kalau di apa namanya di ospek ini itu kan ya agent of change dan sebagainya. Kalau saya walaupun memang saya sendiri ini ya dulu sampai SMA saya itu pramuka hanya sampai SMA, memang sampai hanya sampai SMA tahap SMA. Pada saat kuliah ini saya tidak mengikuti pramuka sama sekali. Akan tetapi di sini saya bahwasanya di dalam pramuka ini juga kan banyak nilai-nilai yang ini juga tidak jauh daripada organisasi-organisasi yang organisasi-organisasi yang lainnya. Bahkan saya di PMI juga. Nah ini saya rasa ini tidak jauh beda, tetapi muatan-muatan secara nasionalis, agamis dan lain sebagainya ini saya rasa juga di semua organisasi itu juga menerapkan. Terkait dengan moral, kita kembali ke moral ya. Moral dan etika. Ini sebenarnya adalah suatu yang sangat erat sekali hubungannya. Dan ini ketika kita menyodorkan ke masyarakat kita, memang kita itu dilahirkan di di masyarakat yang sangat majemuk. Wong ki mesti norno yo kan. Wong ki mesti norno yo ana sing senengane apa ya joget-joget, ana sing senengane pengajian, ana sing senengane ya macam-macam lah. Namun di sini dari kemajemukan ini kita kan bisa memberikan suatu tolerir ya antara negatif ataupun positif. Nah, tapi di sini kita tarik benang merahnya ke emansipasi ya kan. Ini karena adanya suatu patriarki itu tadi yang sebagai patriarki. Ini konotasinya yang buruk-buruk atau label ya kan, ya kayak lemah, terus kemudian tadi ada sing sing biasane sing elek-elek lah, kayak kasus suatu kekerasan itu yang disalahkan adalah yang perempuan karena tidak menutup auratnya dan lain sebagainya. Ini kan juga menjadi catatan bahwasanya ini kok wedok kabeh sing yang didiskriminasi gitu. Kenapa yang laki-laki tidak sedemikian gitu? Mungkin kalau yang laki-laki nanti isunya juga alhamdulillah berkah ya. Ini cenderung ini sangat kalau bicara perempuan, saya sendiri juga perempuan. Kondisi hari ini sebenarnya perempuan-perempuan ini sudah sangat diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Buktinya ini yang teman-teman ini banyak yang kuliah, bahkan mahasiswa yang ada di IAIN Tulungagung itu mayoritas itu ya perempuan. Nah berarti ini kan sangat memberikan keleluasaan untuk perempuan untuk mengenyam pendidikan. Terus kemudian kesempatan untuk dalam suatu kontestasi ataupun suatu kontribusi di dalam organisasi atau bahkan di skup yang lebih luas lagi itu di negara kita itu sudah memberikan kuota 30% yang sampai hari ini juga masih belum terpenuhi secara keseluruhan. Ini kan juga menjadi kita harus bisa terdorong untuk memenuhi hal itu. Kalaupun bisa nanti 50% nanti slotnya itu adalah yang laki-laki, yang 50% kursinya nanti untuk yang perempuan. Dan gimana sih implementasinya?
dari apa namanya dulu Kartini mempunyai gagasan yang seperti itu, dan hari ini perempuan hari ini sebenarnya itu sudah memiliki suatu potensi untuk berdaya gitu loh. Cuman kok ini masih tanda tanya gitu loh. Ayo mari kita sedikit demi sedikit ini mengikis yang namanya budaya patriarki, yang kemudian nanti laki-laki dan perempuan ini bisa bersinergi gitu. Bukan ini ya, bukan perempuan yang harus di depan laki-laki ataupun perempuan di belakang laki-laki, tapi kita itu sejajar, seiringan gitu ya, untuk membentuk suatu pola keseimbangan itu tadi. Kira-kira seperti itu. Mas Fikri, kita sering mendengar bahwa ada kata yang pasti diucapkan ketika tanggal 21 April, yaitu kata habis gelap terbitlah terang. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu apakah Kartini sendiri yang mengatakan habis gelap terbitlah terang, ataukah ada sosok lain yang mempopulerkan kata itu? Kalau terkait habis gelap terbitlah terang tadi ya kayak publik di Jumat Darono muncul empat ya. Kalau sejauh yang saya tahu sebenarnya karya beliau kan ya buku itu. Tetapi ketika kemarin saya membaca jurnal, kemudian bacaan buku terutama karya dari sejarawan Belanda, bahwa sebenarnya sebelum masuk ke situ itu ada kata-kata daripada sosok kakak kandung daripada Kartini, yakni Raden Sosro Kartono. Itu yang saya tahu bahwa di tulisan Belanda itu bahwa ya tadi ada kata-kata yang menjelaskan itu tadi habis gelap terbitlah terang. Nah makanya itu sebelum ke situ juga saya perlu tegaskan bahwa ada namanya Kartini itu mengirim surat, kalau nggak salah namanya Mr. Aberdanon ya, bahwa itu yang sering dia panggil abang, kemudian sering diajak diskusi, kemudian dikirim surat dan seterusnya. Nah dari permulaan itu, awal mulanya kan berawal dari sekolah ya, sekolah yang didirikan Raden Ajeng Kartini itu ya. Dari situ akhirnya muncul yang namanya itu tadi, bahwa adanya penerangan, adanya proses kemajuan di mana perlu adanya hak-hak wanita atau hak perempuan yang harus ditunjukkan atau emansipasi lah arahnya ke sana. Nah, yang menarik menurut saya adalah bukan tulisannya ya, maksudnya habis gelap itu bukan menurut saya, tetapi makna apa yang kira-kira bisa kita ambil dari situ. Contoh misal Raden Ajeng Kartini pernah menulis misal surat ya. Kira-kira menulis surat itu kan juga perlu sebuah ilmu ya, jadi tidak sembarang menulis gitu. Apalagi tulisan yang saya tahu beliau tulisannya juga bagus gitu. Nah secara ilmu pengetahuan bahwa kalau tulisan bagus bisa jadi itu pun juga prosesnya tidak berlangsung cepat, pasti prosesnya juga lama. Nah dari situ sebenarnya hari ini kita juga harus belajar menulis, kira-kira begitu juga. Selain itu juga kita harus mampu mengungkapkan gagasan kita atau ide kita itu menjadi sebuah karya yang diwujudkan. Kalau beliau mungkin ingin pendidikan pada waktu itu kaum perempuan itu bisa memperoleh pendidikan dengan pendidikan sekolah, ya hari ini kita apa yang bisa kita lakukan? Satu sisi walaupun mungkin banyak sekali wanita perempuan hari ini yang tadi disebutkan bermain TikTok kemudian amoral dan seterusnya, tapi satu sisi bahwa dahulu pun juga banyak yang seperti itu. Nah, tinggal kita tarik hari ini kira-kira apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kasih atau sumbangsihkan kepada negara kita, walaupun cuma sebatas pemikiran atau gagasan. Kira-kira begitu. Berbicara tentang Kartono, Kartini dan Kartono ataupun Sosro Kartono. Nah, siapa sih
Citra Kartono itu mungkin teman-teman ada yang tahu